Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya. Saya adalah mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang. Jadi, apa sih audit komunikasi itu? Pada video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep audit komunikasi. Yang kedua adalah mengapa audit itu penting. Lalu, apa saja sih yang diaudit? Kemudian berikutnya ada teknik pengumpulan data, audit komunikasi. Dan yang terakhir ada analisis jaringan komunikasi, audit komunikasi. Nah, tapi biar teman-teman lebih paham, aku bakal punya beberapa poin tambahan nih. Poin tambahan yang pertama adalah tujuan dari audit komunikasi. Berikutnya ada metode audit komunikasi, hambatan dari audit komunikasi, dan poin tambahan terakhir adalah alasan penyelenggaraan audit komunikasi. Nah, pastikan teman-teman menyimak videonya dengan baik ya, agar teman-teman mengerti dan paham betul tentang audit komunikasi. Yuk, kita mulai penjelasannya. Saya akan mulai menjelaskan audit komunikasi. Konsep dari audit komunikasi. Jadi, audit komunikasi ini adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap efektivitas komunikasi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan, strategi, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Nah, audit ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kampanye PR atau memahami persepsi pemangku kepentingan dan merancang perbaikan atau peningkatan strategi di masa depan. Kemudian berikutnya ada mengapa audit itu penting. Mengapa audit itu penting? Audit itu penting karena untuk meningkatkan efektivitas sistem dan proses komunikasi PR, audit komunikasi ini mengukur, menganalisis, serta mengevaluasi satu secara mendalam dan menyeluruh terhadap sistem serta proses komunikasi perusahaan. Nah, audit ini juga mengukur efektivitas komunikasi, meningkatkan keterbukaan dan transparansi, mengidentifikasi hambatan komunikasi, serta perubahan adaptif. Nah, dengan fokus pada evaluasi, perbaikan, dan optimalisasi komunikasi, audit komunikasi menjadi alat yang penting dalam manajemen organisasi modern. Di slide berikutnya, ada apa saja yang diaudit. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada strategi komunikasi. Jadi evaluasi apakah strategi komunikasi sesuai dengan tujuan, apakah sudah efektif. Kemudian di poin berikutnya ada pesan komunikasi, yaitu menilai kejelasan, konsistensi, dan kecocokan pesan yang disampaikan oleh organisasi. Selanjutnya ada media komunikasi, yaitu memeriksa penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti surat, email, presentasi, dan media sosial. Kemudian hubungan publik, yaitu mengukur efektivitas interaksi organisasi menanggapi umpan balik dan proses untuk memperbarui komunikasi. Kemudian penggunaan teknologi komunikasi, yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi terkini dan efektif. Kemudian ada kepatuhan regulasi, yaitu memastikan komunikasi organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kemudian evaluasi krisis komunikasi, yaitu mempertimbangkan kesiapan dan efektivitas organisasi dalam mengelola suatu krisis melalui komunikasi yang tepat. Di slide berikutnya, penjelasan berikutnya ada teknik pengumpulan data, audit komunikasi. Nah, teknik pengumpulan datanya ini bisa dengan survei, dengan kuesioner,
bisa dengan wawancara tatap muka atau interview, dan teknik analisis isi, kategorisasi, penyusunan, dan interpretasi isi pesan atau dokumen untuk mendapatkan wawasan tentang komunikasi organisasi. Nah, di penjelasan berikutnya, kita akan membahas tentang analisis jaringan komunikasi. Jadi, analisis jaringan mengevaluasi kualitas jaringan komunikasi organisasi dengan menilai pola struktural. Jaringan dalam audit komunikasi itu berfokus pada 3 jenis komunikasi yang berbeda. Yang pertama ada jaringan strategis, yang kedua ada jaringan operasional, dan yang ketiga ada jaringan pribadi, persahabatan, dan interaksi pribadi dalam organisasi. Nah, kalau yang jaringan strategis ini, hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Sedangkan yang jaringan operasional ini, hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Nah, metode analisis jaringan komunikasi ini dibuat melalui data-data yang diperoleh dari sumber yang ada dalam organisasi, seperti catatan harian, pengamatan, dan proses review menggunakan kuesioner. Teknik analisis jaringan untuk memetakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang melibatkan responden dalam organisasi ataupun unit kerja baik secara formal maupun non-formal. Kemudian untuk tambahan adalah tujuan dari audit komunikasi. Tujuan yang pertama adalah identifikasi overload dan underload komunikasi. Jadi untuk mengetahui apakah dan di mana terjadi kelebihan overload atau kekurangan underload muatan komunikasi yang berkaitan dengan topik, sumber, dan saluran komunikasi. Berikutnya ada penilaian kualitas informasi dan hubungan. Jadi untuk menilai kualitas informasi dan mengukur kualitas hubungan-hubungan komunikasi secara khusus, mengukur kepercayaan antar pribadi, trust, dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja. Berikutnya, pengenalan jaringan komunikasi nonformal. Jadi untuk mengenali jaringan-jaringan yang aktif, operasional, komunikasi nonformal, dan membandingkannya dengan komunikasi formal. Nah, pengetahuan kemacetan arus informasi itu adalah poin selanjutnya. Jadi, untuk mengetahui sumber-sumber kemacetan arus informasi dan para penyaring informasi dengan memperbandingkannya dengan peran masing-masing dalam jaringan komunikasi. Nah, berikutnya ada pengenalan kategori dan contoh pengalaman komunikasi. Jadi untuk mengenali kategori dan contoh pengalaman dan peristiwa komunikasi yang positif maupun negatif. Berikutnya ada gambarkan pola komunikasi. Nah, jadi ini tuh menggambarkan pola komunikasi pada tingkat pribadi, kelompok, dan organisasi. Juga berkaitan dengan komponen komunikasi, frekuensi, dan kualitas interaksi. Poin terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan. Jadi untuk memberikan rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk perubahan atau perbaikan agar komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada metode audit komunikasi. Nah, metodenya ini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada readership survey, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak pembaca, peserta program, dan pemahaman terhadap suatu publikasi atau pesan tertentu. Nah, selanjutnya ada konten analisis, yaitu untuk mengkode dan mengklasifikasi secara sistematis pesan-pesan khusus dalam aspek tema-tema dan atribut lain. Nah, di poin ketiga nih, ada readability studies, yaitu untuk menilai tingkat keterbacaan sebuah artikel atau isi media cetak. Nah, selanjutnya ada communication climate survey, yaitu untuk mengukur sikap atau persepsi publik terhadap tingkat keterbukaan dan ketersediaan saluran komunikasi. Kemudian selanjutnya ada network analysis, ini yang terakhir, yaitu untuk mengamati frekuensi dan pentingnya jaringan interaksi, membandingkan pola jaringan komunikasi dengan struktur organisasi formal. Nah, selanjutnya ada hambatan audit komunikasi, yaitu kompleksitas audit komunikasi. Jadi audit komunikasi ini dianggap kompleks karena melibatkan berbagai aspek komunikasi, termasuk sumber, media, proses, arti, dan
pesan, bentuk komunikasi, dampak, dan konteks komunikasi. Nah, keberagaman ini membuat audit memerlukan banyak kegiatan yang dilakukan secara bertahap, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Nah, poin selanjutnya ada tuntutan keahlian dan pengetahuan mendalam. Jadi, audit komunikasi ini tuh menuntut keahlian atau pengetahuan yang mendalam di bidang non-komunikasi seperti bisnis dan manajemen. Nah, hal ini tuh menambah tingkat kesulitan dan kekhususan dalam melaksanakan audit. Hambatan berikutnya yaitu adalah dampak setelah audit. Jadi proses audit komunikasi ini tuh membutuhkan waktu yang relatif lama kan tadi karena melibatkan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Nah, jadi hal ini tuh mungkin menjadi kendala terutama di organisasi yang mengutamakan kecepatan dan juga efisiensi. Nah, poin berikutnya, ketidaksiapan untuk perubahan. Hasil audit itu dapat membawa rekomendasi perubahan yang mungkin tidak siap dihadapi, maaf, oleh organisasi. Jadi ketidaksiapan untuk menghadapi dampak dari rekomendasi tersebut, seperti pemotongan anggaran atau perubahan struktural menjadi salah satu alasan ketidakpopulerannya audit ini. Yang terakhir, dari hambatan audit adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi proses audit komunikasi ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena melibatkan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Oke, selanjutnya adalah alasan penyelenggaraan audit komunikasi. Alasan itu adalah memberikan rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan. Jadi, audit ini tuh memberikan rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian diagnosis masalah dan peluang. Nah, jadi membuat diagnosis terhadap masalah yang terjadi atau berpotensi dan berpeluang yang mungkin terbuang. Kemudian alasan diadakannya audit juga salah satunya adalah evaluasi kebijakan atau praktek komunikasi baru. Jadi melakukan evaluasi atau kebijakan, praktek komunikasi yang baru lalu diimplementasikan. Berikutnya, pemeriksaan hubungan komunikasi dengan tindakan operasional lain, yaitu memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain dalam organisasi. Kemudian ya, berikutnya ada penyusunan anggaran kegiatan komunikasi, yaitu menyusun anggaran kegiatan komunikasi berdasarkan hasil evaluasi. Di poin berikutnya ada pengembangan atau restrukturisasi fungsi komunikasi, yaitu mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. Yang terakhir ada membangun landasan untuk kebijakan dan program komunikasi baru. Membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi baru. Jadi sekian penjelasan tentang audit. Terima kasih. Nah, gimana nih penjelasan video tadi? Membuat teman-teman paham tidak tentang audit komunikasi? Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami audit komunikasi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!